Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Laudy Alifariki. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan peer review atau penilaian sejawat sebidang. Untuk penilaian sejawat sebidang atau peer review, ini dibutuhkan ketika seorang dosen akan mengajukan kenaikan pangkat fungsional. Misalkan dari tenaga pengajar ke asisten ahli, atau dari asisten ahli ke lektor atau lektor kepala, atau bahkan misalkan sampai dengan guru besar. Ya, kemudian untuk peer review atau penilaian dewan sejawat sebidang ini membutuhkan dua orang reviewer atau penilai. Ya, jadi secara formatnya seperti yang tampak pada layar atau screen. Yang pertama adalah judul jurnal ilmiah atau artikel, diisi di sini. Misalkan ini judulnya, ya. Kemudian jumlah penulis, lihat artikel ini, ya. Ada 4 orang. Kemudian status penulis, ya. Status penulis misalkan yang akan dinilai itu adalah Laudy Alifariki. Berarti statusnya sebagai penulis pertama, ya. Tapi sekaligus berposisi sebagai korespondensi, ya. Jadi penulis pertama sekaligus korespondensi. Tetapi, ya, dalam pemberian nilai KUM untuk penilaian peer review terhadap artikel jurnal ilmiah ini, keberadaan daripada atau posisi rangkap pada artikel tidak akan memberikan efek positif terhadap dosen yang dinilai. Ya, misalkan untuk ini, Laudy Alifariki sebagai penulis pertama, merangkap dia sebagai korespondensi. Nilainya hanya 60, tidak ada tambahan lain. Ya, jadi status korespondensinya tidak memberikan efek terhadap penambahan nilai KUM. Oleh karena itu, ketika misalkan Laudy Alifariki sudah berposisi sebagai penulis pertama, ya, maka posisi korespondensi silakan diserahkan kepada yang lainnya, ya, supaya ada salah seorang di antara yang tiga ini mendapatkan nilai KUM sebagai korespondensi 40%, ya, 40%. Baik, saya lanjut. Kemudian identitas jurnal ilmiah. Bagian pertama adalah nama jurnal. Jadi nama jurnalnya adalah Jurnal Keperawatan. Ini. Kemudian untuk nomor ISSN-nya, ngambil yang ISSN, ini. Kemudian nomor atau volume, ini jelas ya, nomor 1, volume 11. Kemudian untuk edisi bulan dan tahun, ya, edisi Januari 2020. Kemudian penerbitnya adalah University of Muhammadiyah Malang dan berafiliasi dengan The Indonesia National Nurse Association of Malang. Ya, jadi mereka melakukan atau mengadakan kerjasama. Kemudian untuk doi, khusus untuk jurnal-jurnal nasional, doi-nya biasanya tidak aktif, oleh karena itu ini bisa dikosongkan. Ya. Kemudian untuk URL artikel, itu ini jelas URL ini. Ya, kemudian untuk URL jurnal, ngambil yang ini URL jurnalnya, ya. Kemudian kategorisasi publikasi jurnal ilmiah, tinggal memberikan tanda contreng pada salah satu kotak di sini. Jadi untuk jurnal keperawatan ini dia sudah masuk dalam peringkat 3 atau tingkat 3. Karena itu, ya, dia masuk dalam kategorisasi jurnal ilmiah nasional terakreditasi. Contreng di sini.
Ya, untuk hasil penilaian peer review, lihat ini ya, ini ada 4 komponen yang dinilai, ya, A, B, C, dan D, ya. Yang pertama adalah kelengkapan unsur suatu artikel ilmiah, ya. Jadi indikator atau patronnya ini adalah apakah misalkan jurnal artikel yang terbit ini, ya, sudah mematuhi gaya selingkung. Gaya selingkung atau template jurnal yang sudah ditetapkan oleh pihak jurnal. Kalau misalkan setelah kita periksa sebagai reviewer, ya sudah memenuhi unsur itu, maka dia berhak untuk mendapatkan nilai full. Ya, contohnya di sini. Ya, ini adalah untuk nasional terakreditasi. Ya, misalkan di sini 1,5 full dia dapat. Ya, untuk ruang lingkup dan kedalaman pembahasan, ruang lingkup ini nanti disesuaikan dengan lingkup daripada jurnalnya. Misalkan ini ada jurnal keperawatan, berarti artikel-artikel yang terbit itu harus berbau keperawatan. Misalkan untuk ini, judul ini adalah spesifik keperawatan. Oleh karena itu, dia bisa mendapatkan nilai full. Ya. Poin C, kecukupan dan kemuktahiran data atau informasi. Kita lihat daftar pustakanya. Ya, untuk artikel-artikel yang disitasi minimal 5 tahun ke belakang. Untuk buku paling lama 10 tahun. Kalau lewat dari itu, maka nilai ini bisa berkurang. Bisa mendapatkan nilai 4, bisa mendapatkan nilai 3,5 atau seterusnya. Kemudian bagian D adalah kelengkapan unsur dan kualitas penerbit. Ya, ini terkait dengan indeksasi daripada artikel jurnal. Apakah misalkan jurnal ini sudah terindeks SINTA atau belum? Apakah misalkan masuk dalam kategorisasi jurnal nasional, internasional, atau jurnal nasional terakreditasi? Ya, kalau misalkan masuk dalam kategori jurnal nasional terakreditasi, dia bisa mendapatkan nilai full 4,5. Kaitkan lagi dengan kelengkapan unsur dan kualitas penerbit. Ya, selain akreditasinya, lihat lagi keberkalan daripada terbitannya. Kalau misalkan keberkalan terbitannya, ya targetnya adalah bulan Januari dan Juli, berarti 2 kali dalam setahun. Apakah ini ditepati atau tidak? Kita lihat. Kalau misalkan ditepati seperti ini, berarti kualitas jurnalnya bagus. Jadi dia bisa mendapatkan poin full dari sini. Baik, kita tinggal. Ya. Format yang saya sajikan ini ada 3 kolom ya untuk kategori jurnal. Yang pertama adalah internasional, nasional terakreditasi, dan nasional tidak terakreditasi. Ini yang kebanyakan dipakai oleh pihak peer review, ya. Dan ada kalanya juga reviewer, ya, salah dalam menginterpretasikan terus akreditasi pada jurnal nasional. Misal, untuk nasional terakreditasi, ternyata berdasarkan pedoman operasional penilaian angka kredit atau POPAK, ya, status akreditasi SINTA daripada jurnal terakreditasi nasional Kemenristek itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah peringkat 1 dan 2. Dia berhak untuk mendapatkan poin 25. Untuk peringkat 3 dan 4 mendapatkan poin 20. Dan untuk akreditasi peringkat 5 dan 6 mendapatkan poin 15. Sedangkan untuk jurnal nasional tidak terakreditasi dia mendapatkan poin 10. Ya, jadi ada 3 tingkatan terkait dengan status akreditasi Kemenristek. Ya, SINTA 1 sampai 6. Ya, itu akan berdampak pada poin yang diberikan. Nah, kebanyakan kita sebagai peer review, ya, atau reviewer, kita umumkan, kita generalisasi. Untuk nasional terakreditasi sudahlah 25 di sini, padahal tidak. Berdasarkan pedoman POP, DAK itu salah.
Ya. Kemudian untuk jurnal internasional juga seperti itu. Ada dua kategori. Ada internasional tidak bereputasi, ada internasional tetapi tidak bereputasi. Kalau jurnal internasional bereputasi, skornya adalah 40. Kalau jurnal internasional non bereputasi, cuma 30 nilai komnya. Ya, cuma 30. Jadi ingat, cuma 30. Saya kasih contoh ini ya. Ini adalah jurnal, salah satu penilaian peer review, ya, untuk jurnal internasional non bereputasi atau tidak bereputasi. Tertingginya naik. Ya, dimana untuk nilai maksimal ya pada unsur A 3, unsur B 9, unsur C 9, kemudian unsur D 9. Dia mendapatkan poin 24. Berarti kualitas daripada penilaian ini masuk dalam kategori dia tidak mendapatkan nilai full. Ya, hanya 24. Jadi misalkan untuk nilai 24 ini, kalau yang dinilai itu adalah penulis pertama, berarti nilainya adalah 24 kali 0,6. Sama dengan berapa dia? Kalau misalkan ya untuk penulis korespondensi, dia berhak untuk mendapatkan nilai 40%. Jadi 24 kali 0,4. Ya, kalau penulis anggota non korespondensi, ya berarti misalkan yang ada 4 penulis ya. Berarti penulis 3 dan 4 ini kan penulis anggota, ya. Berarti 24 ya dikali 0,2. Hasilnya kemudian dibagi dengan 2. Sama dengan berapa? Itulah nilai untuk dia. Ya, nilai untuk dosen yang dinilai. Oke? Saya kira terkait dengan pembahasan ini ya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.